Dikabarkan seorang PMI swasta di Taiwan, bayinya yang baru berusia belum genap 1 bulan meninggal dunia diduga karena tertindih kakaknya yang berusia 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Hari ini berita dari Taiwan ya teman-teman, sempat heboh juga berita ini di kalangan warga lokal. Beberapa media lokal telah memberitakan perihal hal ini. Ya, jadi ceritanya ada seorang PMI swasta berinisial TW. Mbak TW ini memiliki 2 anak guys. Yang anak pertama itu umurnya 3 tahun dan anak yang kedua ini belum genap 1 bulan, baru sekitar 17 hari atau 18 hari gitu. Pagi hari ini sekitar pukul jam 7 kurang, Mbak TW ini meminta bantuan untuk menyelamatkan bayi laki-lakinya karena bayinya itu sudah membiru dan tidak bergerak lagi. Mbaknya ini kemudian juga ditahan oleh polisi setelah tim penolong datang karena statusnya yang swasta atau ilegal. Melalui seorang juru bahasa atau penerjemah, seorang petugas di pusat komando segera menelepon balik Mbak TW secara online dan menyuruhnya melakukan CPR atau tindakan penyelamatan diri pada bayi laki-lakinya itu sambil menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran yang bergegas ke apartemen di mana Mbak TW tinggal. Ketika petugas datang atau tiba di tempat kejadian, bayi laki-laki itu sudah tidak memiliki detak jantung dan kemudian dinyatakan meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. Dilansir dari CNA, saat menyelidiki kematian bayi yang berusia masih kurang dari 1 bulan tersebut, polisi menemukan fakta bahwa PMI ini adalah seorang pekerja migran yang kabur dari majikannya dan memiliki seorang anak laki-laki yang sudah pernah ditahan kemudian dibebaskan dengan jaminan untuk menunggu dipulangkan ke Indonesia. Tapi ternyata sambil menunggu kepulangan ke tanah air atau masa deportasi, si PMI tersebut hamil lagi dengan pria yang berbeda hingga melahirkan seorang bayi laki-laki lagi. Ini artinya dulu mbaknya ini pernah ketangkep ya, dan menunggu masa deportasi, mbaknya ini dibebaskan oleh imigrasi. Selama menunggu masa deportasi, mbaknya ini hamil lagi dan melahirkan lagi anak laki-laki. Mbaknya ini dulu sebelumnya pernah bekerja di kebun ya atau di ladang, dan teman-teman pasti banyak yang tahu ya gimana sahdunya bekerja di kebun itu karena di sana antara laki-laki dan perempuan itu banyak yang bekerja bersama, dan sering dengar beberapa kasus kalau yang kerja di kebun itu mereka Mbak TKW ini banyak yang hamil dengan pacarnya atau teman sekerjanya. Kebanyakan yang kerja di kebun atau di ladang ini PMI swasta ya, baik itu perempuan ataupun laki. Menurut penuturan dari polisi, bayi laki-laki yang berusia kurang dari 1 bulan tersebut tidak memiliki tanda-tanda penganiayaan di tubuhnya dan diduga bahwa ia mungkin meninggal karena sesak napas. Sedangkan menurut kesaksian dari ibu sang bayi, anaknya berhenti bernapas karena tertindih anak laki-laki yang berusia 3 tahun yang tidur di ranjang yang sama. Jadi saat dibawa ke rumah sakit, anak tersebut atau bayi tersebut sudah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Pada saat penangkapan, selain merawat kedua putranya, Mbak TW ini diketahui juga sedang merawat seorang anak yang berusia 3 bulan lainnya yang merupakan putra dari temannya yang juga PMI ilegal. Mbak TW ini saat itu menjaga 3 anak ya guys. Yang pertama usia 3 tahun anaknya sendiri, yang kedua itu usia 3 bulan yang merupakan anak temannya yang PMI swasta juga, terus yang ketiga anaknya sendiri yang belum berusia genap 1 bulan. Mungkin mbaknya ini kecapean hingga teledor ya, tidak mengetahui bahwa anaknya yang berusia 3 tahun itu menindih bayinya yang baru berusia belum genap 1 bulan ini. Dan saat ditanya di mana bapak dari kedua anak tersebut, tidak tahu.
Dilansir dari Apple News, pemilik kontrakan atau apartemen bermarga Huang itu mengatakan bahwa PMI ini pindah ke tempat tersebut kurang lebih ada setahun. Dia biasanya tinggal di apartemen sederhana dengan 2 orang anaknya. Dia juga merawat atau membantu menjaga anak dari temannya yang merupakan PMI swasta juga. Hidup mbaknya ini sangat sulit, uang sewa rumah atau kontrakan tersebut masih tertunggak selama lebih dari setengah tahun. Menjadi pekerja swasta itu nggak mudah ya teman-teman. Jangan dikira menjadi swasta itu gampang, gajinya tinggi, banyak uang, dan lain sebagainya. Dan buat mbak-mbaknya ya ataupun mas-masnya yang udah terlanjur jadi pekerja swasta, alangkah lebih baiknya jika Anda semuanya itu tidak memiliki anak saat bekerja di Taiwan. Karena dengan kondisi swasta terus memiliki bayi melahirkan itu sangat berisiko banget. Bayangkan bagi yang kamburan atau swasta saat melahirkan itu biayanya berapa besar banget guys, karena tidak ditanggung oleh Askes ataupun Cempaka, dan tidak ada jaminan saat melahirkan itu semuanya berjalan dengan lancar. Ada kalanya nggak ada yang tahu ya guys, seperti mungkin anaknya prematur atau pecah ketuban duluan. Itu sangat berbahaya dan untuk biaya rumah sakit pastinya lebih mahal lagi. Tadi juga sempat lihat ya live-nya Keke Faisal Soh, di mana dia mengatakan dulu dia pernah menangani satu kasus PMI swasta juga. PMI tersebut hamil dan lahiran cuma ada masalah di mana pecah ketuban, terus bayinya itu minum air ketuban tersebut hingga mengakibatkan penanganan dokter yang serius, dan kalian tahu itu biaya rumah sakitnya mahal banget hingga mencapai ratusan ribu NT. Bayangkan coba uang dari mana hingga ratusan ribu NT itu. Padahal apabila PMI hamil terus melahirkan, nggak mungkin kan pada saat hamil itu harus bekerja, saat melahirkan juga nggak mungkin bisa bekerja karena harus mengurus babynya. Dan akhirnya hal-hal seperti itu udah pastinya bakal merepotkan ataupun melibatkan pihak-pihak terkait untuk bisa membantu. Oke, pesan saya buat teman-teman semuanya yang ada di Taiwan ya, ataupun di negara manapun itu, saat bekerja, bekerjalah dengan baik-baik ya, nggak usah kabur-kaburan ataupun malah hamil dengan pacar ataupun garangan yang kebanyakan dari mereka itu nggak bertanggung jawab. So, jaga baik diri Anda, terutama kaum hawa ya, karena di dalam hal ini, kaum hawalah yang banyak dirugikan. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.